Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktikum dengan judul pengukuran kuat arus listrik dan beda potensial listrik. Tujuan pada praktikum kali ini yang pertama kita dapat merangkai komponen listrik secara sederhana. Yang kedua, mengukur kuat arus dan beda potensial listrik dalam rangkaian. Yang ketiga, menyusun grafik hubungan antara kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan antara kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Adapun alat-alat pada praktikum kali ini, yang pertama adalah papan rangkaian atau sering disebut papan sirkuit, kemudian basic meter ya untuk mengukur tegangan, di sini simbolnya V, voltmeter, kemudian yang mengukur arus yaitu ampere meter. Selanjutnya kita membutuhkan jembatan penghubung. Ya, ada banyak alat di sini. Jembatan penghubung. Kemudian kita memakai baterai, ada 3 baterai di sini, masing-masing 1,5 volt. Saklar serta lampu. Nah, mari sekarang kita melaksanakan praktikum pada pagi hari ini. Pada praktikum ini akan dirangkai baterai, lampu, voltmeter, dan ampere meter sesuai gambar ini. Nah, sekarang kita rangkai. Kalian lihat pada papan sirkuit dan alat-alat yang di depan kalian sudah disusun seperti gambar ya. Papan sirkuit ketika dihubungkan dengan jembatan maka titik-titiknya akan terhubung ya. Jadi kalau kita lihat jembatan ini menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain seperti sebuah kabel. Nah, ini terhubung. Wilayah ini dan wilayah ini tidak terhubung karena tidak ada jembatan. Ada baterai sebagai sumber tegangan. Ada ampere meter yang dirangkai seri. Ya. Ada voltmeter yang dirangkai paralel. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau ini menghubungkan satu wilayah dan wilayah lain ya. Satu kabel di kutub negatif terhubung dengan titik 0, satu kabel merah terhubung dengan batas ukurnya. Kali ini Pak Kukuh ambil 1 ampere. Ya. Nah, kemudian pada voltmeter ini dirangkai paralel ya, menjepit lampu. Oleh karena itu pada voltmeter ini sering dinamakan dengan tegangan jepit, artinya tegangan yang menjepit lampu ini. Oke. Nah, sekarang kita ukur data. Nah, baik anak-anakku, kalau kita lihat di sini rangkaian ini sudah tersusun tetapi lampunya belum menyala. Apakah ada arus pada rangkaian ini? Nah, jika ini rangkaian tertutup, maka ada arus yang mengalir. Kita lihat pada ampere meter jarum mengalami pergeseran. Kamu lihat dulu. Ini Pak Kukuh lepas, sekarang Pak Kukuh pasang. Nah,
Oke. Nah, jarum di sini menunjuk angka sekitar 18 atau 20. Ya, 18 atau 20 per 100, artinya sekitar 0,2 ampere. 0,2 ampere, 0,18 sampai 0,2. Kemudian di sini tegangannya juga menunjuk angka sekitar, Pak Kuku lepas dulu ya, Pak Kuku lepas, Pak Kuku pasang. Oke, tadi menunjuk angka sekitar 1,5 volt. Tetapi ternyata arus sebesar ini belum bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Ya, kita tulis terlebih dahulu. Ya, 18 sampai 20. Oke. Ini sekitar 1,5 volt. Sekarang kalian lihat rangkaian ini sudah tersusun sesuai gambar. Ada sumber tegangan, baterai, basic meter, kemudian ada voltmeter, saklar, serta rangkaian kabel yang terbuat oleh jembatan penghubung dan sirkuit. Kita akan menyalakan saklar sehingga rangkaian menjadi tertutup dan arusnya mengalir. Nah, apa yang kalian lihat pada rangkaian ini? Yang pertama adalah lampunya menyala meskipun kecil. Mungkin kurang terlihat ya. Yang kedua, jarum ampermeter bergerak. Oke, Pak Kuku ulangi dengan mematikan saklar. Kemudian saklarnya dinyalakan. Jarumnya bergerak, artinya ada arus listrik. Nah, berapa angkanya? Berdasarkan pengamatan Pak Kuku, pada ampermeter ini muncul nilai sebesar 0,2 ampere, sementara pada voltmeter menunjukkan nilai 0,8 volt. Kita tulis terlebih dahulu. Sekarang kita tambahkan apa yang terjadi jika dipasang dua buah baterai. Kita lepas. Jika dua baterai dipasang, kita lihat nyala lampu terlihat lebih terang. Jarum juga menyimpang lebih jauh. Pada voltmeter menunjuk angka sekitar 20 ya, artinya 0,2 volt. Sementara pada ampermeter ini menunjuk angka sekitar 0,30. Artinya jika baterai 2 dipasang, pengamatan umum yang kita lihat adalah lampunya menyala lebih terang, tegangan semakin besar, kuat arus juga semakin besar. Kita catat terlebih dahulu. Jika 3 baterai yang dipasang, apa yang terjadi? Nah, kita menduga ketika 2 baterai dipasang semakin terang, mestinya kalau 3 baterai dipasang juga nyalanya lebih terang lagi. Kita buktikan. Nah, ternyata nyalanya memang lebih terang.
Sekarang kita lihat berapa tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian ini. Untuk tegangan menunjuk angka sekitar 27 atau 28. Ya, anggaplah 28. Untuk arus ini menunjuk angka sekitar 38. Ya, 38. Untuk tegangan ini sekitar angka 32. Tahap selanjutnya dari pengumpulan data adalah pengolahan data. Kali ini kita akan membuat grafik dari data antara tegangan dan arus. Untuk tegangan kita buat skala 0,2 untuk setiap kolom ya, atau setiap 5 kolom besarnya adalah 1, 2, 3. Untuk arus setiap 0,1, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, sekarang untuk data yang pertama, untuk beda potensial 0,8, arusnya 0,2, artinya di titik ini. Untuk beda potensial 2, arusnya 0,3. Ya, kita bantu pakai penggaris. Ini. Untuk beda potensial 3,2 di sini arusnya 3,8. Artinya di titik ini. Sekarang kita buat garis penghubung antara ketiganya. Ya, yang melewati ketiga titik kita buat seperti ini. Nah, dari garis ini baru kita dapat menghitung hambatannya. Kita ambil titik yang paling bisa kita amati sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk titik pertama, untuk V 0,8, I 0,2. Untuk titik kedua, V sebesar 2,6 dan I sebesar 0,34. Sehingga jika kita hitung besarnya hambatan R sama dengan V dibagi I atau selisih V dibagi selisih I. Artinya 3,4 dikurangi 0,8 dibagi 0,34 dikurangi 0,2 sama dengan 2,6 dibagi 0,14 sama dengan 18,5 ohm. Berdasarkan jawaban ini, pada rangkaian hambatan dari rangkaian tersebut 18,5 ohm. Besarnya hambatan ini diperoleh dari yang pertama adalah dari lampu, bisa juga dari kabel, bisa juga dari hambatan dalam baterai. Sekarang kita jawab kesimpulan. Ya, yang pertama, untuk mengukur kuat arus, ampermeter harus dirangkai seri atau paralel. Nah, pada gambar ini ya, kita lihat ampermeter dirangkai seri dan voltmeter dirangkai paralel. Jawaban nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 dan nomor 2.
Semakin banyak baterai, lampu akan menyala semakin terang. Semakin besar beda potensial, semakin besar kuat arus. Perbandingan beda potensial dan kuat arus dinamakan hambatan. Nah, demikian untuk praktikum kali ini. Untuk memperjelas dan memperdalam materi, kalian bisa menanyakan dalam forum komentar di YouTube ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.